Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amna Karim dengan NIM 1514121029 kelas 5A PGSD. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenal media pembelajaran di SD. Dosen pengampu Bapak Dr. Rusman Husain SAG MPD. Mata kuliah Media dan Sumber Belajar. Mengenal media pembelajaran di SD, media merupakan bagian yang tidak terpisah dalam teknologi pembelajaran. Dalam menerapkannya, teknologi pembelajaran, guru harus menggunakan media agar dapat menyampaikan pesan berupa konsep atau konten pembelajaran, sehingga siswa dapat dengan menerimanya dengan baik. Teknologi pembelajaran tidak akan bisa mencapai tujuan pembelajaran dengan baik tanpa adanya media yang dipilih dan digunakan. Media pembelajaran tidak terbatas pada apa yang digunakan pengajar di dalam kelas, tetapi pada prinsipnya meliputi segala sesuatu yang ada di lingkungan peserta didik, di mana mereka berinteraksi dan membantu proses belajar mengajar. Sagala 2005 menambahkan dengan mengenal media pengajaran dan memahami cara-cara menggunakannya akan sangat membantu tugas para guru dalam meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. Perkembangan media pembelajaran dalam ruang kelas memiliki sejarah yang perlu diketahui oleh pembaca. Sejarah media pembelajaran tidak lepas dari perkembangan teknologi dan informasi sesuai dengan masanya. Perlu kita ingat kembali suatu teori tentang pengalaman belajar dalam konteks media pembelajaran yang dikenal dengan istilah kerucut pengalaman yang disampaikan Edgar Dale. Kerucut pengalaman ini mengklasifikasi pengalaman belajar menggunakan berbagai media ke dalam 11 tingkatan. Klasifikasi menggunakan berbagai media ke dalam 11 tingkatan tersebut dimulai dari pengalaman belajar yang paling abstrak sampai yang paling konkret. Guru dan pengembangan media banyak yang menganut pendapat Dale dalam pemilihan dan perencanaan media pembelajaran untuk menentukan jenis media yang sesuai berdasarkan karakteristik media beserta media yang dipergunakan. Sumber informasi untuk pembelajaran juga mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Dalam sejarah tercatat bahwa media pembelajaran yang pertama kali dipergunakan yaitu berupa media buku bergambar. Media tersebut disusun oleh Johann Amos Comenius dan dimulai disebarkan pada tahun 1658. Buku bergambar tersebut ditujukan bagi anak sekolah dengan judul buku Orbis Sensualimus Pistus. Buku ini beredar pertama kali di wilayah Latin dan Jerman dan dengan cepat menyebar ke wilayah Eropa. Melalui buku tersebut, para guru menyadari bahwa dalam pembelajaran dibutuhkan sesuatu alat yang bisa membantu guru menyampaikan informasi ke siswa. Para guru pada era itu juga mulai berpikir untuk mengembangkan suatu alat pembelajaran yang dapat memberikan rangsangan dan memberikan pengalaman belajar untuk siswa. Alat pembelajaran yang dirancang juga perlu memperhatikan agar dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi yang dapat diakses melalui indera, terutama indera penglihatan dan pendengaran. Melalui buku bergambar tersebut, media pembelajaran yang mengutamakan tampilan gambar dan teks mulai dikembangkan dan diterapkan di ruang kelas. Dalam hal ini, selanjutnya dikenal istilah media pembelajaran visual, yang merupakan istilah yang menunjukkan bahwa media pembelajaran fokus pada tampilan gambar dan teks yang statis dan menggunakan indera penglihatan dalam
pemanfaatannya. Bentuk visual pada media pembelajaran dapat memberikan gambar informasi yang ingin disampaikan. Melalui bentuk visual ini, siswa dapat dirangsang untuk menggunakan imajinasi dalam memvisualisasikan objek belajar di dalam pikirannya. Selain itu, gambaran informasi yang diberikan menjadi lebih nyata dibandingkan ketika disampaikan dalam bentuk teks saja. Zaman sekarang semua serba alat bantu berupa teknologi, salah satunya di bidang pendidikan. Untuk itu, guru harus memahami teknologi maupun cara mengaplikasikannya. Apalagi saat ini, siswa sekolah dasar saja sudah mampu mengaplikasikan Android, laptop, dan komputer. Pada masa lalu, guru bisa dibilang hanya membutuhkan suara, papan tulis, spidol atau kapur tulis untuk menyampaikan suatu materi pelajaran. Sedangkan di masa teknologi, guru harus mencari bagaimana menyampaikan materi pelajaran maupun diskusi dengan menggunakan teknologi. Banyak sarana media sosial yang saat ini berkembang sehingga mampu menarik minat belajar peserta didik, seperti Facebook, WhatsApp, YouTube, blog. Secara etimologi, media berasal dari bahasa Latin yaitu yang artinya alat, sedangkan secara terminologi ialah menyajikan suatu informasi ilmiah yang dapat membuat seseorang paham dengan mudah. Adapun pernyataan Hamalik bahwa media pembelajaran digunakan dalam rangka komunikasi dalam pengajaran antara guru dan peserta didik. Media pembelajaran bisa dikatakan sebagai alat bantu mengajar baik di kelas indoor. Selanjutnya, manfaat media pembelajaran adalah: yang pertama, penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan dengan bantuan media pembelajaran. Penafsiran yang berbeda antara guru dapat dihindari dan dapat mengurangi terjadinya kesenjangan informasi di antara siswa dimanapun berada. Yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Media dapat menampilkan informasi melalui suara, gambaran, gerakan, dan warna baik secara alami maupun manipulasi, sehingga membantu guru untuk menciptakan suasana belajar menjadi lebih hidup, tidak menonton, dan tidak membosankan. Yang ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Dengan media akan terjadi komunikasi dua arah secara aktif. Sedangkan tanpa media, guru cenderung bicara satu arah. Yang keempat, efisiensi dalam waktu. Dengan media, tujuan belajar akan lebih mudah tercapai secara maksimal dengan waktu dan tenaga seminimal mungkin. Guru tidak harus menjelaskan materi ajaran secara berulang-ulang, sebab dengan sekali sajian menggunakan media, siswa akan lebih mudah memahami pelajaran. Yang kelima, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Media pembelajaran dapat membantu siswa menyerap materi belajar lebih mendalam dan utuh. Bila dengan mendengar informasi verbal dari guru saja, siswa kurang memahami pelajaran, tetapi jika diperkarya dengan kegiatan melihat, menyentuh, merasakan, dan mengalami sendiri melalui media, pemahaman siswa akan lebih baik. Yang keenam, media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Media pembelajaran dapat dirangsang sedemikian rupa
sehingga siswa dapat melakukan kegiatan belajar dengan baik, lebih leluasa dimanapun dan kapanpun tanpa tergantung seseorang guru. Perlu kita sadari, waktu belajar di sekolah sangat terbatas dan waktu terbanyak justru di luar lingkungan sekolah. Yang ketujuh, media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses. Yang kedelapan, proses pembelajaran menjadi lebih menarik sehingga mendorong siswa untuk mencintai ilmu pengetahuan dan gemar mencari sendiri sumber-sumber ilmu pengetahuan. Yang kesembilan, mengubah para guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Guru dapat berbagi peran dengan media sehingga banyak memilih waktu untuk memberikan perhatian pada aspek-aspek edukatif lainnya seperti membantu kesulitan belajar siswa, pembentukan kepribadian, motivasi belajar, dan lain-lain. Beberapa contoh media pembelajaran di SD meliputi: pertama, buku teks. Buku-buku pelajaran adalah media pembelajaran yang paling umum digunakan di SD. Mereka berisi informasi dan materi pelajaran yang struktural. Yang kedua, proyektor. Proyektor dapat digunakan untuk menampilkan gambar, grafik, atau teks di layar, membantu siswa memahami konsep lebih baik. Yang ketiga, papan tulis. Papan tulis tradisional tetap penting di kelas SD. Guru dapat menggunakan papan tulis untuk menjelaskan konsep dan menulis tugas. Yang keempat, media audio. Perekaman suara atau perangkat pemutar audio dapat digunakan untuk mendengarkan cerita, lagu, atau rekaman yang mendukung pembelajaran. Komputer dan perangkat lunak pendidikan. Komputer dan perangkat lunak pendidikan dapat membantu siswa memahami konsep matematika, membaca, dan bahasa. Yang kelima, media visual. Poster, gambar, atau kartun bergambar dapat digunakan untuk mengilustrasikan konsep atau topik tertentu. Yang keenam, media interaktif. Permainan pendidikan dan aplikasi edukasi yang interaktif dapat membantu siswa belajar dengan cara yang menyenangkan. Peran guru. Guru berperan penting dalam memilih dan mengintegrasikan media pembelajaran ke dalam pembelajaran di kelas. Mereka harus memastikan media yang pilih sesuai dengan kurikulum dan tujuan pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran yang efektif. Penggunaan media pembelajaran yang efektif memerlukan perencanaan yang baik. Guru perlu mengidentifikasi kapan dan bagaimana menggunakan media tersebut untuk mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan. Integrasi teknologi. Dalam era digital, integrasi teknologi dalam media pembelajaran semakin umum. Komputer, perangkat tabel, dan aplikasi edukasi dapat menjadi alat yang berguna dalam proses pembelajaran di SD. Penilaian dan evaluasi. Setelah menggunakan pembelajaran, guru juga perlu melakukan penilaian untuk memastikan siswa telah memahami materi. Evaluasi. Peranan media yang semakin meningkat sering menimbulkan kekhawatiran pada guru. Namun, sebenarnya hal itu tidak perlu terjadi. Masih banyak tugas guru yang lainnya seperti memberikan perhatian dan bimbingan secara individual kepada siswa yang selama ini kurang mendapat perhatian. Kondisi ini akan terus terjadi selama guru
menganggap dirinya merupakan sumber belajar satu-satunya bagi siswa. Jika guru memanfaatkan berbagai media pembelajaran secara baik, guru dapat berbagi peran dengan media. Peran guru akan lebih mengarah sebagai manajer pembelajaran dan bertanggung jawab menciptakan kondisi sedemikian rupa agar siswa dapat belajar. Untuk itu, guru lebih berfungsi sebagai penasehat, pembimbing, motivasi, dan fasilitator dalam kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, kriteria pemilihan media efektif dan efisien serta menyenangkan tentu menjadi dambaan dan kebutuhan untuk pembelajaran. Untuk mendapatkan media tersebut diperlukan beberapa prinsip yang perlu diperhatikan, diantaranya dalam pemilihan media sehingga dapat digunakan dalam semua situasi, semua karakteristik siswa dan semua mata pelajaran. Namun, media sifatnya kondisional dan kontekstual sesuai serta media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki para siswa yang disajikan dapat melampaui batas ruang kelas. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.